Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi bihidayatil imaniyah wa hidayatil taufiqiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat beserta salam semoga terlimpah kepada baginda kita Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini sedikit banyaknya saya akan berbicara tentang niat ketika seseorang mencari ilmu. Kenapa demikian? Itu dijelaskan dalam kitab Ta'limul Muta'allim pasal kedua. Summa la budda lahu minan niyati. Apa itu artinya? Summa la budda. Kemudian tidaklah lahu terhadap orang yang mencari ilmu minan niyati daripada niat. Fi zamani ta'allumil ilmi, di waktu dia mencari ilmu. Artinya ini kata Labuda mengatakan tidak boleh tidak, artinya wajib. Bagi siapa saja yang mencari ilmu, wajib dia berniat ketika hendak dia mencari ilmu. Kenapa demikian? Karena idin niyatu hiyal aslu fi jami'il af'ali. Karena sebab niat itu adalah dasar pokok daripada segala perbuatan. Kenapa demikian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, innamal a'malu binniyat, hadisun sahih. Pastinya setiap amal perbuatan itu tergantung terhadap niatnya. Oleh karena itu, kenapa bisa seperti itu? Karena ketika kita meniatkan apa yang kita kerjakan, maka hal tersebut sudahlah tentu Allah akan membalasnya dengan sesuai yang apa kita niatkan. Karena dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min amalin yatasawwaru bi surati amalid dunya summa yasiru bi husni niyyati min a'malil akhirah. Yang artinya banyak sekali daripada perbuatan pekerjaan yang berbentuk gambaran pekerjaan dunia, akan tetapi menjadi baik karena dengan niat yang baik maka pekerjaan dunia itu menjadi ladang amal pekerjaan akhirat. Artinya ketika kita berbuat, ketika kita melaksanakan sesuatu yang urusannya duniawiyah, tetapi karena niat yang baik, maka urusan duniawiyah itu pun akan menjadi amal akhirat dan akan Allah balas dengan apa yang telah kita niatkan. Sebaliknya, wa kam min amalin yatasawwaru bi suratil a'malil akhirati summa yasiru min a'malid dunya bi su'in niyati. Nah, banyak juga daripada perbuatan-perbuatan yang berbentuk gambarannya seperti perbuatan akhirat, akan tetapi hanya menjadi perbuatan dunia saja yang tidak mengandung pahala. Karena kenapa? Karena dengan jeleknya niat. Maka dari itu, kita ketika mau mencari ilmu, hendaklah kita berniat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal di dalam kitab Ta'lim dijelaskan minimal ada 4 yang harus kita niatkan ketika kita hendak mencari ilmu. Yang pertama, ketika kita mencari ilmu, ayyan wiyal muta'allimu bi talabil ilmi ridha Allahi wa darul akhirati. Yang pertama, berniatlah orang yang mencari ilmu atas ridha Allah. Atas ridha Allah. Kenapa demikian? Karena ketika kita mencari ilmu atas ridha Allah, maka Allah yang akan memberi pahalanya. Sebagaimana lanjutan hadis tadi yang di atas,
innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Pastinya setiap amal itu sebagaimana yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka barang siapa yang hijrah melaksanakan perbuatan yang baik itu karena Allah, maka Allah yang akan membalasnya. Maka hendaklah kita ketika mencari ilmu niatkan karena Allah. Karena dalam proses perjalanan kita mencari ilmu itu akan mengandung pahala. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, hendaknya kita perlu lebih memperjelas terkait niat ini. Karena semakin banyak orang yang meninggalkan hal seperti ini, maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan, tetapi tidak ada pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Yang kedua, maka bagaimana ketika kita mau melaksanakan apa yang kita kerjakan, ingin mengandung pahala dari Allah, ingin mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama niatkan kita mencari ilmu untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Artinya mencari ilmu karena Allah, bukan karena yang lain. Hadirin yang dirahmati Allah, sobat muslim yang sedang berbahagia pada kesempatan ini. Yang kedua, ketika kita mencari ilmu, maka niatkan pula apa? Izalatul jahli. Apa itu? Menghilangkan kebodohan yang ada dalam diri kita. Ketika kita mencari ilmu, maka niatkan yang pertama tadi karena Allah, ingin mendapat ridha Allah. Maka yang kedua kita niatkan ketika kita mencari ilmu, maka niatkan untuk menghilangkan kebodohan dalam diri kita. Kenapa demikian? Dalam hadis yang tadi di awal dilanjutkan lagi, faman kanat hijratuhu lid-dunya yusibhuha. Barang siapa yang berbuat hijrah kebaikan dalam dirinya karena ingin mendapatkan urusan dunia, yusibhu, maka Allah akan memberinya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka jika kita berniat karena Allah, kemudian berniat untuk menghilangkan kebodohan dalam diri kita, maka niscaya Allah akan menghilangkan kebodohan dalam diri kita, menggantinya dengan kepintaran. Oke, sahabat yang dirahmati Allah, itu baru dua. Kita lanjutkan. Untuk yang ketiganya, wa ihya'uddin. Apa itu wa ihya'uddin? Menghidup-hidupkan agama Allah, mensyiarkan agama Allah. Niatkan satu, ingat, karena siapa? Ridho Allah. Yang kedua, niatkan menghilangkan kebodohan. Yang ketiga, niatkan untuk menghidupkan agama Allah. Kenapa demikian? Karena fa inna baqa'al islama bil ilmi. Karena sesungguhnya baqa'al islami, tetapnya Islam ini berada sampai akhir zaman ini, dan gagahnya Islam ini bil ilmi, dengan ilmu. Semakin banyak orang yang berilmu, maka semakin gagah Islam ini. Semakin sedikit orang yang berilmu, maka semakin terpuruk juga Islam ini. Maka jika kita menghendaki Islam ini dipandang oleh orang luar sana menjadi agama yang sangat bagus, Islam ini kalau mau dipandang Islam ini sebagai agama yang luar biasa, maka hendaklah kita menjadi orang-orang yang berilmu. Maka niatkan untuk menghidupkan agama Allah. Dengan cara apa? Dengan cara kita mencari ilmu. Kemudian yang terakhir adalah ketika kita sudah mendapatkan ilmu tersebut, maka niatkan pula kita untuk mengamalkannya dan menyebarluaskannya kepada orang lain. Maka dari yang keempat niat ini, kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya ketika kita mencari ilmu, diwajibkan kita berniat. Yang pertama tadi niatnya untuk mendapat ridho Allah, sebab proses perjalanan kita mencari ilmu biar menjadi ladang pahala bagi kita.
Yang kedua, kita berniat untuk menghilangkan kebodohan, sebab kita sadar bahwa kita ini adalah orang-orang yang bodoh. Dan untuk menghilangkan kebodohan tersebut, tiada lain dan tiada bukan kita harus mencari ilmu. Maka pas yang kedua, kita niatkan mencari ilmu ini untuk menghilangkan kebodohan. Yang ketiga, setelah niat yang kedua, maka niatkan pula yang ketiga, kita mencari ilmu untuk menghidupkan agama Allah, untuk mengagungkan agama Allah. Sebab agama kita, agama Islam, mau dipandang bagus, mau dipandang gagah, mau dipandang luar biasa sama orang lain, maka di dalamnya harus terdapat orang-orang yang berilmu. Namun tidak cukup yang tiga itu, maka yang keempatnya ini yang harus kita lakukan. Ketika kita sudah mendapatkan ilmu, maka niatkan ilmu ini untuk diamalkan. Oke, sahabat muslim yang dirahmati Allah, untuk kesempatan kali ini hanya sekian saja dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, wabillahi bagi diri saya, umumnya bagi kita semua. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Oke, salam, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.